Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan, sehingga kita kelak menghadap dalam keadaan Islam, iman. Dan tak lupa kita berdoa mudah-mudahan amal soleh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah Ramadan yang sudah kita kerjakan, baik puasa, sholat tarawih, tilawah, sedekah, semuanya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan berbagai kemuliaan kepada kita. Di antaranya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat memanfaatkan bulan haram Dzulqa'dah ini dengan mengerjakan berbagai amal solih dan berusaha untuk menjauhi segenap bentuk kemaksiatan. Tidak berhenti di situ. 5 hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah, yang mana di bulan Dzulhijjah, wabil khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah lebih amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Sahabat bertanya, apakah jihad pun tidak dapat menandingi, menyaingi amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Qal wal jihadu fi sabilillah. Iya, jihad pun lewat, jihad pun kalah. Illa rajulun, kecuali orang yang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar berjihad dengan segenap jiwa dan raganya, falam yarji' min dzalika bi syai'in, dan tidak kembali sedikit pun darinya, alias mati syahid. Inilah yang dapat menandingi amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jamaah yang berbahagia, maka
ada beberapa amalan yang harus kita prioritaskan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Seandainya nanti Allah takdirkan kulolan panjenengan kepanggih kalian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan jangan lewatkan puasa tanggal 9, yaitu puasa Arafah, yang pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Hunaidah bin Khalid, dari istri Hunaidah bin Khalid menceritakan dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, wa salasata ayyamin min kulli syahrin, dan berpuasa 3 hari setiap bulan. Ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, sejak tanggal 1 Dzulhijjah nanti perbanyak takbir, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas wa dzkurullaha fi ayyami ma'lumat ayyamul ashr. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal ayyamul ma'dudat, dan hari-hari ya ma'dudat, yakni ayyamut tasyrik, hari tasyrik ya, hari-hari tasyrik ya. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila suq fi ayyamil ashr yukabbiran. Ibnu Umar, Abu Hurairah biasa ketika 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga hari tasyrik pergi ke pasar-pasar, keduanya takbiran ya. Wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfan nafilah. Begitu juga Muhammad bin Ali juga bertakbir setelah sholat sunnahnya. Masya Allah. Dan untuk tanggal 1 ya sampai tanggal 13 hari tasyrik nanti, kita dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah, takbiran, baik takbir mutlak ya setiap saat tanpa terikat dengan waktu, ataupun takbir muqayyad yang diawali sejak ya hari Arafah dan tanggal 10, 11, 12, 13 ba'da salat 5 waktu. Kemudian perbanyak di dalamnya taubat ya, perbanyak amal soleh yang dianjurkan seperti tilawatul Quran ya, sholat sunnah, amar ma'ruf nahi mungkar, berbakti kepada orang tua, meningkatkan ketaatannya kepada suami bagi para ibu ya. Dan tak lupa tanggal 10 nanti yang memiliki kelapangan hendaknya berkorban. Naam, sebagai pengingat ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat berjumpa kembali dengan bulan haram Dzulhijjah yang akan datang, dan memanfaatkan kesempatan emas terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk mengerjakan berbagai macam amal soleh, amal ketaatan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan membacakan tafsir surah Al-Maidah ayat yang ke-17. Kalau kemarin pada ayat yang ke-16 Allah menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan keselamatan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, pada ayat yang akan kita bacakan ini, ayat yang ke-17, Allah menjelaskan salah satu bentuk kegelapan
yang paling besar, ya, kegelapan yang paling besar, yaitu akidah menyimpang kaum Nasrani, yang mana mereka menganggap dan meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan atau bagian dari Tuhan. Ya. Mari kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladzina qalu, laqad sungguh kafara telah kafirlah alladzina qalu orang-orang yang berkata, innallaha sesungguhnya Allah itu huwal masih ibnu Maryam, al-Masih putra Maryam. Tentang pengertian al-Masih sudah kita jelaskan di surat An-Nisa ya, panjang lebar. Qul katakanlah, famay yamliku minallahi syai'a, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah. In arada, jika dia Allah berkehendak, ayyuhlikal masih ibnu Maryam, membinasakan al-Masih putra Maryam, wa ummahu, dan juga beserta ibunya, wa man fil ardi jami'a, dan juga seluruh orang-orang yang berada di bumi. Walillahi mulkus samawati wal ardi, dan hanya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang-orang Nasrani itu bermacam-macam jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an orang Nasrani ada 3 kelompok. Ya. Ada 3 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang mengatakan Allah adalah Yesus. Ya. Allah adalah Yesus. Yang kelompok pertama. Ada juga yang mengatakan Trinitas. Allah, Roh Kudus, dan Isa atau Yesus. Ini satu. Satu di dalam 3, 3 dalam 1. Nah, itu Trinitas. Kelompok yang ketiga, ini kelompok yang lebih nyeleneh dan aneh. Ya, yaitu kelompok yang pertama tadi yang paling aneh ya, yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Ya. Padahal subhanallah, Allah Maha Suci dari semua itu. Allah Maha Suci dari semua itu. Maka Allah menghukumi mereka yang memiliki anggapan seperti tadi, yang mengatakan Allah adalah Yesus, Allah adalah Trinitas, Yesus ya, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Allah sendiri. Ya. Ini adalah kafir jamaah, kafir, ya kafir. Sehingga kata lakot di sini, kata sebagian ulama tafsir, itu adalah ya untuk sumpah. Jadi lamnya ada la untuk sumpah, kata sebagian ulama tafsir. Sehingga dipahami oleh mereka lakot seakan-akan Allah ingin menegaskan, aku bersumpah bahwa mereka yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam telah kafir. Qad kafara, itu seakan-akan itu maknanya. Jadi sangat tegas. Dan dikuatkan dalam hadis qudsi rawahu Al-Bukhari nomor 4974. Kadzdzabani ibnu Adam, anak Adam telah mendustakan aku, kata Allah. Walam yakul lahu dzalik, padahal ia tidak pantas ya, untuk melakukan hal itu, untuk mendustakan aku, kata Allah. Wasyatamani, anak cucu Adam telah mencaciku. Walam yakul lahu dzalik, padahal
ia tidak pantas untuk mencaciku. Apa bentuk pendustaan dan pencacian mereka kepada Allah? Fa amma takdzibuhu, adapun kedustaannya kepadaku adalah ya, fa amma takdzibuhu iyaya fa qauluhu la yu'idani. Mereka mengatakan Allah tidak akan membangkitkan aku, tidak akan mengembalikan aku, kama bada'ani, sebagaimana ia telah menciptakan aku pertama kali. Jadi mereka enggak iman kalau Allah itu mampu membangkitkan setelah kematian kita. Itu bentuk pendustaan kepada Allah. Walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatih, kata Allah. Padahal penciptaan pertama kali lebih tidak mudah dibandingkan hanya sekedar mengembalikannya. Kalau Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada, ya, menjadi ada itu mudah, apalagi tinggal mengulang, lebih mudah lagi kan begitu. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun bentuk cacian anak cucu Adam kepadaku, faqaluhu, ucapan mereka, ittakhadzallahu walada, Allah telah menjadikan anak, Allah telah mengambil anak, wa anal ahadus somad, padahal aku itu esa tunggal, as-somad tempat bergantung, lam alid walam ulad, aku tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakulli kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa denganku. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi bagaimana bisa mereka lantas menyamakan Nabi Isa alaihissalam yang merupakan makhluk ciptaan Allah dengan Allah? Bagaimana mungkin Tuhan masuk ke dalam perut ibu Maryam 9 bulan lalu lahir? Ini tidak logis, tidak masuk akal jemaah. Bahkan dalam kitab Matius, ya, disebutkan dalam Injil Matius, ketika Yesus disalib, ya, yaitu kira-kira jam 3, ya, berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli Eli lama sabachthani, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Tuhanku Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Masa Tuhan manggil Tuhannya, lucu kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Isa alaihissalam dua hal yang berbeda. Ya. Lah kok mereka mengatakan Allah dan Nabi Isa itu satu kesatuan. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka Allah pun membantah pernyataan kufur mereka dengan beberapa bantahan yang sangat logis. Bantahan pertama, Allah katakan, "Qul faman yamliku minallahi syai'a." Coba, siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? In arada ayyuhlikal masih ibn Maryam wa ummah. Kalau Allah ingin membinasakan, ya, Al-Masih bin Maryam dan ibunya, dan juga wa man fil ardi jami'a, membinasakan seluruh orang-orang di muka bumi ini. Coba, itu pertanyaannya. Ya. Ketika Allah menghendaki untuk membinasakan Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam, nggak ada yang bisa menghentikan kehendak Allah. Ya, nggak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kalau seandainya Nabi Isa Tuhan, maka dia pasti bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, Allah membantah, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi beserta, ya, apa yang ada di antara keduanya. Coba, apakah Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam memiliki alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini? Tentu tidak. Bahkan kehadiran keduanya setelah terciptanya langit dan bumi, ya, 500 tahun sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga seluruh para nabi dan rasul. Ya. Jadi Nabi Isa adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan. Lalu Allah membantah lagi. Yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Seperti penciptaan ya manusia dengan 4 model. Ada yang diciptakan berproses dari ayah dan ibu seperti kita, ada ayah ada ibu, lahirlah kita. Ada yang diciptakan ya dari lelaki saja tanpa ya ibu seperti Hawa. Ada yang diciptakan ya dari ibu saja tanpa bapak seperti Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diciptakan tanpa ayah tanpa ibu seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, ya Allah berkehendak menciptakan itu. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah berfirman jadilah. Ya, maka jadilah dia. Itu kaum muslimin. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Seandainya Nabi Isa alaihissalam boleh dijadikan sebagai Tuhan karena diciptakan hanya dari ibu, seandainya, maka yang lebih layak kan Nabi Adam harusnya. Dia diciptakan tanpa ayah tanpa ibu. Dari sisi ya, keajaibannya lebih ajaib penciptaan Nabi Adam, harusnya kan begitu. Nah, maka dari sini ada 4 penyebab penyimpangan Taurat dan Injil ya, yang Allah jelaskan. Yang pertama, bentuk penyimpangan Taurat Injil adalah menyembunyikan ayat-ayat. Ini penyimpangan pertama Taurat dan Injil. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah yang kemarin kita baca ayat 15, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Ini pertama. Jadi Allah membongkar kedok mereka. Yang kedua, ayat-ayat yang ada dalam keduanya Taurat dan Injil itu dilupakan. Al-Maidah 14 kemarin, fanasu hazzam mimma dzukiru bih. Tapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Memang enggak dihafal, enggak dipelajari, memang sengaja dilewati dan dilupakan. Sehingga terjadilah kayak sekarang ini. Ya, kitab Taurat dan Injil ya, berisi banyak kesesatan, penyimpangan di dalam. Yang ketiga, penyimpangan Taurat dan Injil yang ada, ayat-ayat yang di dalamnya ditafsirkan secara semerampangan, sembarangan, ya, sesuai dengan hawa nafsunya. Yuharrifunal kalima ammawadhi'ih, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 46. Mereka ya, suka merubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Itu gaya-gaya orang ya ahli kitab Yahudi Nasrani. Enggak amanah mereka itu. Yang keempat, penyimpangan Taurat Injil adalah mengarang ayat-ayat baru. Al-Baqarah 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Termasuk ya, siapa itu yang di Roma sekarang itu? Paulus itu kan ya. Itu membuat banyak kekacauan dalam kitab ya Injil itu. Tsumma yaquluna, lalu mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi samanan qalila. Mereka mendapatkan keuntungan yang sedikit dengan perbuatan tersebut. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka disebabkan perbuatan tangan-tangan mereka.
Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Itu jamaah yang berbahagia. Maka bersyukur kepada Allah jenengan dipilih hingga saat ini memeluk dan menetapi akidah Islam, ya, sehingga kita berada di atas, ya, agama yang paling benar, dan kitab kita juga kitab yang paling benar dan terjaga keasliannya sampai hari kiamat nanti Allah kehendaki. Pelajaran dari ayat yang ke-17 ini, tauhid adalah inti dakwah seluruh nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Beliau mendakwakan tauhid, mengajak menyembah Allah. Pelajaran yang kedua, larangan ghulu terhadap orang soleh, larangan berlebihan terhadap orang soleh. Lihat, saking berlebihannya mereka sampai menuhankan Nabi Isa. Jadi ada 3 sikap, ya. Kalau orang Yahudi itu mengkafirkan Nabi Isa sampai memburu dan menyalibnya. Kalau orang Nasrani berlebihan sampai menuhankan. Kalau umat Islam pertengahan, kita tetap menghormati, mencintai, memuliakan Nabi Isa sebagai hamba dan utusan Allah, dan kita mengimani Nabi Isa masih hidup di langit sana dan nanti akan turun, ya, membunuh Dajjal. Berjuang bersama Imam Mahdi, itu akidah kita umat Islam, Masya Allah. Pelajaran yang ketiga, ya, dalil Al-Quran menggunakan hujjah, akal, dan logis, ya. Apa kata Quran tadi? Allah itu kan somad. Somad itu kan, ya, tempat bergantung, gak butuh makan, gak butuh minum, dan gak butuh segalanya. Walam yakullahu kufuwan ahad lah pokoknya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti argumentasi rasionalnya, nggak mungkin yang lemah jadi Tuhan, yang masih butuh makan jadi Tuhan, tuh nggak mungkin. Ya, masa Tuhan bisa binasa, Tuhan bisa mati? Nggak mungkin. Nah, itu jadi logis, ya. Pelajaran yang keempat, semua makhluk bergantung kepada Allah, baik itu malaikat, nabi, apalagi kita. Yang terakhir, kekuasaan Allah itu sempurna, ya, sempurna. Tidak ada yang dapat menghalangi kehendak Allah. Nah, sehingga ayat ini mengandung, ya, penetapan tentang tauhid rububiyah, Allah satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa, pemelihara, dan juga tauhid uluhiyah, Allah satu-satunya yang disembah, dan juga kesempurnaan kudratullah, kekuasaan Allah menciptakan yang Dia kehendaki, dan juga bantahan terhadap kesyirikan serta penolakan akidah hululiyah, itu penyatuan. Jadi akidah hululiyah itu akidah penyatuan atau manunggaling kawula Gusti. Nah, kan mereka meyakini trinitas, ya, Allah adalah Yesus, Yesus adalah Allah, Allah ada Roh Kudus, kan bulat, ya, bulat. Ya. Nah, mereka pun juga bingung, apalagi yang di luar mereka malah bingung, ya. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani berkata, nahnu, kami ini, kata mereka, abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini abna'ullah, anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kekasih-kekasih Allah. Qul, katakanlah. Nah, ini dia, diajak berpikir logis oleh Quran. Falima yu'adzibukum bidzunubikum, maka kalau kalian anak Allah, kekasih Allah, mengapa Allah menyiksa kamu disebabkan dosa-dosamu? Bal antum basyarum mimman khalaq, sekali lagi, tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan Allah. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi beserta yang ada di antara keduanya.
Wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah ya akan kembali semuanya. Ayat 17 membantah akidah Nasrani yang menuhankan Nabi Isa dan ibunya Maryam. Ayat 18 ya, membantah bentuk penyimpangan ahli kitab Yahudi Nasrani. Apa penyimpangan mereka? Satu, mereka merasa sebagai anak-anak Allah. Dua, merasa paling dicintai Allah. Tiga, mereka merasa sudah dapat jaminan keselamatan, walaupun berbuat dosa tidak akan disiksa. Seandainya disiksa, kata mereka, paling cuma 40 dino nang neraka. Itu kata mereka. Makanya nggak usah kaget kalau bapak dan ibu lihat bagaimana kelakuan Yahudi laknatullah, membantai, mengingkari janji, kan begitu ya. Coba berapa kali kita saksikan mereka berjanji untuk melakukan gencatan senjata. Apa yang terjadi? Diingkari lagi, diingkari lagi. Ya, bahkan nabi-nabi juga dibunuh. Nah, kalau nabi aja dibunuh, orang soleh itu dibunuh di zaman mereka, Bani Israel itu, apalagi bukan nabi kan gitu kan. Itu jamaah, jadi jahatnya orang Yahudi. Nah, ayat ini jamaah dibuka oleh Allah dengan perkataan orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Nahnu abna Allah wa ahibba. Ya, kami adalah anak-anak Allah. Maksudnya apa? Al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Itu anggapan mereka. Atau bisa juga bermakna al-khassah. Kami ini kalangan spesial, ya. Yang lain itu nggak masuk kan. Sehingga seakan-akan mereka mengatakan kami ini spesial, kami ini yang punya surga, seperti itu ya. Ya. Sehingga ada kelompok Asy'a'u Isa, kami ini pengikut Nabi Isa. Ada kelompok Asy'a'u Uzair, kami pengikut Uzair. Isa, Nabi Isa alaihissalam dianggap sebagai anak Tuhan. Uzair oleh Yahudi juga dianggap sebagai anak Tuhan. Nah, jadi kelompok-kelompok inilah yang mengklaim sebagai anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Naudzubillah. Ya. Jadi mereka menisbatkan diri kepada ya anak-anak Allah itu Nabi Isa dan juga Uzair, kata mereka, akidah mereka. Ini klaim-klaim mereka. Lalu Allah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membantah klaim itu, membantah pengakuan mereka itu. Qul, katakan ya Muhammad sama mereka, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Tapi mengapa Allah kok menyiksa kamu karena dosa-dosa kamu? Kalau kamu anak Allah kan gak akan disiksa. Kalau kamu kekasih Allah kan gak mungkin disiksa. Begitu. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Apa di antara azab mereka disebutkan di surat yang lain, Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Kan kalian sudah tahu toh, dulu nenek moyang kalian itu pernah ya melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Nabi di masa itu ya, Nabi Bani Israil mengatakan jangan berburu ikan di hari Sabtu. Ya, mereka melakukan hilah, tipu daya, akal-akalan. Jaring dipasang di Jumat, Ahad, ya, dipanen mereka, ngakali. Fakulna, maka kami katakan kepada mereka, nenek moyang Bani Israil itu, lahum, kepada mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Jangan salah baca ya. Saya pernah ngetes santri saya itu, dibaca apa le? Khasyi'in, kera-kera yang khusyuk kalau gitu ya. Jadi pakai hamzah, khasiin, kera-kera yang hina, pakai sin dan hamzah. Jangan sampai salah baca. Qul, dalam surat Al-Maidah ayat 60, katakanlah ya Muhammad, hal unabbiukum bisyarri min dzalika masubatan indallah. Ya, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah? Ya. Mal'anahullah,
mereka orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaihi, Allah murka kepada mereka, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan mereka kera dan babi yang hina. Perhatikan, ya, ayo, kalau memang kamu anak Allah, kekasih Allah, kok bisa kamu malah jadikan kera dan babi yang hina? Kan begitu. Dan ini sudah termaktub, tercatat di kitab kalian. Nah, ini sudah turun-temurun kisahnya ini. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW tahu kisah ini. Ya. Dan begitu. Di kitab Talmud itu ada kisah ini. Nah, bahkan mereka mengatakan kami diciptakan dari ruh Allah. Ya. Kalau memang kamu diciptakan ruhnya Allah, kenapa ya, kalau Allah masih menyiksa kalian? Kan begitu, mudah sebenarnya. Dan mereka mengatakan kami paling diadab cuma 40 hari, kata mereka. Masya Allah. Karena dulu kami pernah selama 40 hari melakukan penyimpangan, menyembah anak sapi atau pedet ya, yang dibuat oleh Samiri. Nah, itulah dosa kami, sehingga kami paling lama di neraka cuma 40 hari, itu kata mereka. Itu pengakuan mereka. Dalam surat apa? Al-Baqarah 80. Wa qalu, mereka mengatakan lang tamassanan naru illa ayyama ma'dudah. Kami enggak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja, yaitu 40 hari tadi. Dan seterusnya. Nah, jadi ya Allah membantah mereka. Sehingga pengakuan mereka itu pengakuan yang kosong, nggak terbukti, bahkan kontradiktif antara pengakuan dengan fakta, dengan kenyataan ya. Jadi propaganda yang tidak cocok dengan fakta. Bagaimana mengaku dicintai Allah tapi kenyataannya kamu diazab oleh Allah, bahkan akan diazab di akhirat juga, nah, kan begitu. Sehingga Allah membantah mereka setelah pengakuan itu, bal antum basyarum mimman khalaq, akan tetapi kamu adalah manusia yang paling buruk di antara yang pernah Allah ciptakan. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Seakan-akan Allah ingin menegaskan jamaah, kalian itu sama, tidak ada bedanya dengan suku-suku yang lain. Kalian itu manusia sebagaimana yang lain, yang juga berlaku peraturan-peraturan bagi manusia. Sedangkan yang berbuat dosa, jika berkehendak Allah akan mengampuninya atau mengazabnya. Ini ada harapan di sini. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir, ingat hanya kepada Allah kamu akan kembali. Kita akan kembali. Semuanya akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Walaupun mereka itu durhaka kepada Allah, mengaku ya ada Tuhan selain Allah, tetap Allah memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka ya, agar supaya mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia, bal antum basyarum mimman khalaq. Ayat ini menolak keyakinan bahwa suatu kaum otomatis mulia hanya karena nasab atau identitas. Tidak, tertolak semuanya. Kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan, bukan karena bangsa, bukan karena ras, bukan karena darah, bukan hanya pengakuan kosong, klaim kosong, tidak. Tapi kemuliaan di sisi Allah karena iman, takwa, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sekarang di tanah suci, nanti ketika wukuf di padang Arafah, nublek jadi satu di situ, blek ya, seluruh kaum muslimin di belahan dunia ini semuanya sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Anda nggak tahu, mungkin di sebelah Anda tuh ya konglomerat miliarder ya,
nangis-nangis. Bisa jadi juga sebelah Anda tuh putra mahkota mungkin dari sebuah kerajaan, atau mungkin presiden pun Anda nggak tahu, mungkin entah presiden mana sedang jalan bareng, bisa jadi nggak tahu. Ya, kenapa? Karena semuanya sama, yang laki-laki pakai kain ya 2 helai putih, kain ihram itu. Ya, kan nggak tahu kita, semuanya sama. Nah, itulah gambaran kita nanti dari kiamat juga begitu. Maka mulai sekarang kalau ingin mendapatkan kemuliaan, jadilah orang yang betul-betul beriman, bertakwa, beramal soleh. Jadi hidup itu sering saya sampaikan kepada jamaah, hidup itu bukan siapa yang paling nikah duluan, siapa yang lebih punya anak duluan, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling sukses, enggak. Tapi hidup itu adalah siapa yang paling bertakwa, yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Jadi yaghfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha mengandung makna Allah bertindak berdasarkan ilmu, hikmah, keadilan, rahmat, kan begitu. Ya, bukan berdasarkan fanatisme suku, fanatisme bangsa, tidak. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, tidak boleh merasa pasti selamat tanpa amal, gak boleh. Bahkan Nabi pun gak menjamin kepada putrinya Fatimah. Maka Nabi minta, Fatimah anakku, mintalah kepada ayah sekarang. Nanti di akhirat nggak bisa. Ya, masing-masing kita menentukan nasib kita masing-masing. Ya, nggak boleh jenengan tenang, nggak usah beramalnya po. Buyutku itu wali misalnya, mbahku syekh misalnya, nggak boleh. Ya. Yang kedua, kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan. Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat ayat 3. Yang ketiga, khauf war roja harus seimbang. Ya. Kita harus takut terhadap dosa, terhadap azab, dan juga berharap terhadap rahmat, sehingga tidak putus asa, ya. Dan juga tidak jumawah, tidak lupa diri. Allah tenang, Allah Maha Pengampun, ayo maksiat gak apa-apa wis, engko tobat ya. Jangan ya. Betul Allah Maha Pengampun, tapi kan sebab-sebabnya harus ditempuh juga. Dan satu yang harus kita ingat, kita kan nggak tahu kapan kita mati. Kalau kita mati pas maksiat gurung tobat piye? Jadi jangan sampai kita merasa aman lah, jangan. Yang keempat, bahaya merasa aman dari makar Allah, ini yang kita maksud. Apalagi merasa sudah pasti masuk surga kayak Yahudi tadi. Akhirnya apa? Meremehkan dosa. Naudzubillah min dzalik. Jangan, kita juga boleh meremehkan dosa. Sahabat itu mengatakan, di sisi kami dosa kecil itu seperti gunung di atas kepala kita. Adapun di zaman berikutnya, jadi sahabat cerita di zaman Nabi ya, cerita kepada tabiin. Adapun sekarang zaman tabiin, dosa itu dianggap seperti lalat di depan hidung, dikibas-kibas ngentengke. Padahal zaman Nabi sahabat itu dosa seperti gunung yang siap menimpa. Ya, ketakutan mereka ketika melakukan dosa. Orang belakangan ngentengke. Bahkan sampai zaman kita sekarang, orang berbuat dosa merasa aman, ya, merasa aman. Apalagi kalau sampai ikut aliran yang dosa bisa ditebus, ada kan? Ya, bayar sekian juta, aman, masya Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan, nggak boleh. Yang kelima, yang terakhir, Allah itu maha adil jemaah. Allah nggak membedakan manusia karena identitas. Ya, jadi kandungan akidah dalam ayat ini mengandung bantahan terhadap ujub dan kesombongan agama. Jadi nggak boleh. Ya. Yang kedua, penetapan keadilan Allah dan juga menetapkan sifat maghfirah dan azab bagi Allah, harus imbang. Ya. Dan yang terakhir, keselamatan tergantung dengan iman kita dan rahmat Allah. Makanya Nabi mengatakan, kalian itu masuk surga bukan karena amalan kalian, tapi karena rahmat Allah. Artinya apa? Kalau
amal kita dibarter, ditukar dengan kenikmatan surga yang kekal abadi, gak cukup. Gak cukup. Sedangkan amal kita yang ikhlas itu berapa persen dari ibadah kita. Kan begitu. Apalagi sekarang zamannya HP, zamannya posting-posting, zamannya mencari pengakuan ya. Validitas kan ya. Dikit-dikit posting. Nah, itu. Berarti kan sudah banyak mengurangi keikhlasan itu ya. Makanya kita harus betul-betul berhati-hati. Kalau Anda punya amalan rahasia, maka silahkan Anda rahasiakan amal itu sebagai amal andalan. Nah, bahkan kalau bisa istri kita nggak tahu kalau kita punya amalan andalan. Mungkin itu bisa menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah semangat bagi kita untuk lebih memperbaiki diri ya, dan lebih meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian selalu mengincar kita setiap saat, setiap detiknya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.